Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Akhirnya chapter 1061 muncul juga versi lengkapnya. Isi cerita pada chapter kali ini sangat menarik, dikarenakan bajak laut topi jerami telah sampai di pulau yang sangat misterius, memiliki iklim yang sangat dingin. Nah, seperti apakah pulau misterius tersebut? Simak baik-baik video ini sampai habis. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan One Piece chapter 1061 beserta prediksinya versi Efek Anime. Untuk mengawali video kali ini, kita mulai dari cover story lanjutan Germa. Di situ terlihat Germa dan Caesar sudah lepas dari Katakuri dan Oven, sehingga mereka bisa kabur dari sang monster tanpa ada masalah. Mereka bisa lepas dari Katakuri berkat kekuatan Caesar sebelumnya, mengakibatkan Katakuri dan Oven menjadi bertarung satu sama lain. Dengan begini sudah menjelaskan bahwa Germa dan Caesar akan berhasil kabur dari pulau ini dengan sekejap. Masuk pada panel pertama. Saat itu sambil menyelamatkan chopper yang terjatuh, dia juga menolong sosok Bonnie dalam wujud anak kecil. Namun mereka tidak langsung. Mereka juga mendapat kepanikan yang besar bahwa mereka kehilangan jejak dari monster besar yang mereka temui. Ternyatanya monster itu tepat di bawah mereka berukuran sangat besar berbentuk seperti paruh hiu yang siap melahap Thousand Sunny. Jelas hal itu membuat semua kru merasa panik dan kebingungan, dikarenakan Luffy, Chopper dan Bonnie masih berterbangan. Untungnya Jinbei berhasil mengendalikan kapal untuk bisa lepas dari santapan monster itu. Ternyatanya, monster itu bukanlah makhluk hidup melainkan sebuah logam raksasa berbentuk hiu. Bila kita lihat dari bentuknya, maka sudah jelas itu adalah Cyborg. Itu terbukti di badannya ada tulisan Fang terpotong, yang artinya ada seorang ilmuwan di pulau misterius ini. Akibat hiu tersebut membuat Luffy, Chopper, dan Bonnie terpisah cukup jauh, sehingga salah satu orang diharuskan untuk menyelamatkan mereka bertiga. Jika tidak, mereka akan mati di laut lepas ini. Jinbei dengan cekatan langsung meminta Franky untuk mengarahkan kapal ini ke tempat tujuan, sementara dirinya akan menolong Luffy dan lainnya. Selanjutnya, untuk memperjauh jarak dari hiu besar tersebut, Franky menggunakan alat untuk mempercepat gerakan dari Mary. Dengan Rabbit Screw Propeller, mereka setidaknya terpaut cukup jauh dari hiu tersebut. Kemudian kita dilihatkan panel yang begitu menarik. Cyborg hiu tersebut tidaklah diam saja. Dia memiliki cara agar bisa mengejar bajak laut tersebut. Ternyata yang dilakukannya adalah mengeluarkan rudalnya. Dengan begitu, kapal besar tersebut akan tenggelam. Mengejutkannya, rudalnya tersebut sangatlah mengerikan, dikarenakan dampak dari ledakannya cukup besar. Beruntungnya Franky bisa mengendalikan arah kapal itu, meskipun dia juga terkejut bagaimana bisa ada ledakan di sini. Sialnya akibat ledakan itu pula membuat Thousand Sunny terbalik, membuat Franky dan lainnya terjatuh ke laut. Nah, sangat menarik bukan? Bahwasannya di pulau ini ada hiu yang memiliki AI yang cukup pintar. Bagaimana tidak? Hiu tersebut bisa berpikir secara jernih untuk melakukan hal yang tepat, di mana seharusnya ini tidak akan mungkin terjadi di era One Piece saat ini. Lalu siapakah pembuat dari Cyborg ini? Kita lanjutkan saja ceritanya. Cerita kembali pada sisi Luffy dan lainnya yang tenggelam. Sekarang mereka sudah aman dikarenakan Jinbei sudah ada di sana, sehingga dengan ini mereka bisa terselamatkan nantinya. Tak lama dari situ, Jinbei langsung menuju ke permukaan air. Terkejutnya, saat itu dia langsung berhadapan dengan hiu. Sialnya, dia langsung melepaskan rudalnya ke arah Jinbei. Seperti biasa, Jinbei berhasil selamat dari kematian berkat kecepatannya. Nah, setelah itu, kita dikasih suatu panel yang sangat menarik lagi, di mana muncul sebuah robot berukuran yang sangat besar di belakang hiu tersebut. Tanpa pikir panjang, robot besar itu langsung memukul hiu itu tanpa suatu alasan yang jelas. Entah berpihak kepada siapa robot besar itu. Satu hal yang pasti, robot itu sangat baik. Nah, akibat keributan itu bisa membuat kru topi jerami menjadi leluasa untuk bisa berenang menuju ke permukaan. Selanjutnya kita berpindah ke suatu pulau di dekat pulau ini. Ternyata di dekatnya ada markas dari G14 Naval Base. Mengejutkannya,
Kapten Tashigi ada di sini. Setelah dipikir-pikir, ternyata ini adalah tempat di mana Tashigi mau menyelamatkan anak-anak raksasa di Pang Hazard. Jadi Tashigi sangat aman saat melakukan tugasnya. Sekarang anak-anak tersebut terlihat riang dan gembira tanpa ada rasa ketakutan lagi. Artinya, Vegapunk bisa membuat anak-anak ini lagi hidup menjadi lama. Lalu artinya Vegapunk juga dekat di pulau ini seharusnya. Lalu apakah pulau yang disinggahi oleh Luffy adalah tempat dari Vegapunk? Kita tidak tahu tentang hal ini. Selanjutnya seorang wakil Admiral yang bernama Dol ingin berbicara tentang Tashigi mengenai suatu hal. Ternyata yang ingin dibicarakannya adalah Helmeppo. Lantas apa yang terjadi kepada Helmeppo? Pastinya ini berhubungan dengan Koby yang diculik oleh Kurohige. Helmeppo tidak tega sahabatnya itu akan dimanfaatkan oleh Kurohige. Sehingga dari itu dia meminta bantuan kepada Tashigi dan yang lain. Dari sini menjelaskan bahwasannya Angkatan Laut tidak bergerak sama sekali walaupun salah satu bawahannya telah diculik. Sebab dari inilah Helmeppo meminta bantuan kepada G14. Tak hanya Helmeppo saja, ternyata ada satu wanita lagi yang bersama Helmeppo. Dia adalah Hibari, seseorang dari anggota Sword juga bersama Koby dan Helmeppo. Di sini Helmeppo dan Hibari meminta bantuan kepada Pangeran Groose, salah satu dari seorang Rear Admiral. Diketahui dia mau pergi ke Pulau Bajak Laut, namun masalahnya ialah pulau itu adalah markas dari Kurohige. Jadi jika ke sana, maka harus membutuhkan armada yang sangat banyak. Bila tidak, maka sama saja dengan bunuh diri. Tak lama setelah perdebatan itu, Helmeppo memiliki ide yang sangat bagus, di mana dia meminta untuk meminjam Seraphim di Pulau Egghead di dekat sini. Tentu saja Groose menolaknya, lantaran sekarang Angkatan Laut memiliki banyak masalah, terutama Drake juga belum tertangkap. Jadi solusinya adalah melihat situasi sekarang untuk bisa memilih apa yang pantas dilakukan selanjutnya. Cerita balik lagi ke arah dari Luffy dan lainnya. Sekarang mereka berempat sudah berada di tepi laut di dekat gua. Lalu Bonnie pada wujud dewasanya menjelaskan bahwa dia adalah salah satu generasi terburuk sepertinya. Mendengar hal itu, Luffy baru saja mengingatnya bahwa mereka pernah satu pulau 2 tahun yang lalu. Kemudian Bonnie meminta kejelasan apa benar Luffy sudah menjadi Yonko, dan kenapa poster buronannya memiliki foto mistis berambut putih. Luffy menjawab dengan lantang bahwa saat itu dia merasa sangat bebas, sambil dikasih pose Luffy mode nikah. Bonnie juga terkejut bahwa Jinbei juga bisa bergabung dengan bajak laut ini. Selanjutnya Bonnie menjelaskan kenapa dia ada di sini dan sendirian. Bonnie berkata dia hanya mengingat bahwa dia datang sendirian ke sini, dan secara tiba-tiba kapalnya dilahap oleh sesuatu. Tapi satu hal yang pasti, dia sudah sampai pada pulau tujuannya. Secara mengejutkan, Bonnie menjelaskan bahwa pulau ini adalah milik pemerintahan. Pulau ini bernama Egghead. Konon katanya pulau ini dikenal dengan sebutan 500 tahun di masa depan, di mana pulau ini juga adalah tempat penelitian dari Dr. Vegapunk. Jadi dengan begini, sudah valid kenapa ada cyborg canggih di pulau ini. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah ilmuwan gila Vegapunk. Cerita kemudian dipotong dengan robot raksasa tadi membawa Thousand Sunny dengan hati-hati. Seketika itu pula, Franky dan lainnya merasa sangat terkejut karena ada robot berukuran raksasa bisa bertarung dan berenang. Disitulah kita dilihatkan lagi munculnya sosok gadis misterius dari robot itu. Entah siapa perempuan ini, namun dia berkata bahwa ada yang gagal lagi. Ada sesuatu yang salah dan membuatnya penasaran. Pastinya Frank yang melihat hal ini langsung berterima kasih telah menyelamatkannya. Akan tetapi gadis ini malah mengatakan yang sebaliknya, bahwa dialah orang yang memerintahkan cyborg Hyo tersebut. Namun dia menemui sedikit kesalahan dalam programnya yang membuat Hyo tersebut menjadi agak liar, tidak sesuai dengan yang diperhitungkan. Akhir bab ditutup dengan kemisteriusan, di mana gadis ini menjelaskan bahwa dia bekerja dengan pemerintahan. Mereka menjulukinya dengan ilmuwan yang jenius. Dia sering dipanggil dengan nama Dr. Vegapunk. Lantas apakah benar gadis ini adalah Vegapunk? Kita nantikan saja cerita ke depannya. Pada chapter ini terungkap banyak hal yang sangat menarik. Dimulai dari Hyo dan gadis misterius ini diduga sebagai Vegapunk. Di mana seharusnya Vegapunk adalah seorang kakek tua dengan muka yang ngeselin seperti perkataan dari Smoker. Namun dalam chapter ini Oda membuat hal yang sangat beda dari bayangannya. Yang mana gadis itu adalah Vegapunk.
Lantas kenapa bisa begini? Mungkin ini ada hubungannya dengan baju yang dipakainya ada nomor 02. Biasanya jika dalam penelitian maka nomor tersebut diberi tanda hasil penelitian atau eksperimen nomor 2. Di mana jika ada nomor 2 maka pastinya ada nomor 1. Jadi kemungkinan besar masih ada yang disembunyikan dari pulau ini oleh Oda. Nah, siapakah gadis 02 ini dan kenapa dia bisa sejenius dan dipanggil dengan nama Vegapunk? Apakah Vegapunk yang asli telah mati atau sedang menyembunyikan keberadaannya kepada dunia? Sayang sekali, kita tidak menemukan informasi mengenai hal ini. Namun satu hal yang pasti, dengan munculnya seseorang bernama Vegapunk ini pasti akan menangkap sesuatu menarik tentang dunia One Piece. Dan bagaimana teori buah iblis bisa dibuat. Well, sebenarnya masih menarik untuk dibahas lebih detail lagi, namun karena chapter sampai di sini saja, yang bisa kita tahu hanyalah hal ini saja. Mungkin di chapter selanjutnya kita akan kebanjiran fakta yang cukup mencengangkan dari dunia One Piece. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.